Saya akan menampilkan Wordwall di browser Google Chrome. Jadi untuk mengaksesnya, silakan teman-teman ya. Ini kita aksesnya di wordwall.net. Teman-teman bisa mengakses web platform ini menggunakan browser Google Chrome ini yang saya pakai sekarang. Kemudian kita loginnya saya pakai akun Google saya, jadi tidak perlu sign up lagi. Jika teman-teman sudah punya akun Google, silakan sign up menggunakan fasilitas Gmail-nya saja. Di dashboard-nya secara sederhana ya, Wordwall tampilannya cukup dinamis seperti ini saja, tidak terlalu merepotkan dengan coding. Langkah pertama ketika kita ingin membuat sebuah games interaktif mungkin atau quiz interaktif, alangkah baiknya teman-teman membuat dulu soal-soalnya. Seperti yang saya buat di sini saja. Ini karena tadi saya sebutnya ada dua jenis Wordwall yang ingin kita buat. Yang pertama kita tentukan dulu pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa. Jadi pada saat kita, nah ini sifatnya online, dan sampai ketika kita mengisi pertanyaan terus tiba-tiba jaringannya putus, ya kita harus mengulang lagi dari pertama. Jadi alangkah baiknya kita menuliskan dulu semua pertanyaan yang ingin kita tampilkan dan semua jawaban yang ingin kita tampilkan. Karena ini masih game show quiz sederhana, jadi tabelnya hanya sederhana seperti ini. Ada pertanyaan, saya buatnya 6, terus ada jawaban, ya saya buatnya 6 juga. Langkah pertama, game show quiz, kita pilih Create Activity. Di Wordwall sendiri sudah disediakan beberapa jenis template yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat berbagai jenis asesmen penilaian. Ya, karena ini pertemuan pertama dengan Wordwall, saya pakainya yang ini, game show quiz. Cukup diklik, nanti dia akan membuka tab baru untuk memasukkan pertanyaan apa dan jawaban apa. Sekali lagi, saya sudah membuat pertanyaannya di Word, biasanya saya membuat jawabannya di Word. Ini kita cukup isi. Di sini misalnya jenis penilaiannya apa. Di sini saya mau bagian kamera DSLR. Ini disesuaikan dengan materi apa yang ingin Bapak Ibu capai nanti pada saat Bapak Ibu membuat asesmennya sendiri. Pertanyaan pertama, ini saya tinggal copy, ya. Ini saya copy biasa, saya paste di sini. Oke, berikutnya semua jawaban yang ingin ditampilkan kita copy paste juga di sini. Jadi ini saya copy dulu semua. Oke, juga. Jadi untuk memudahkan ya sebaiknya teman-teman buat di Word saja dulu. Gampang. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk menentukan dari sekian jawaban ini mana yang merupakan jawaban paling benar, ya kita bisa mengklik tanda cross ini menjadi tanda centang yang jawaban benar. Jadi hanya sesimpel itu, memberikan pertanyaan, menuliskan jawaban, dan memberi tanda centang pada jawaban yang dianggap benar. Ya, seperti itu. Berikutnya, karena saya bikinnya di sini ada 6 pertanyaan, tidak perlu lagi, ada 2 cara. Kita bisa pakai add question, atau kita bisa duplicate soal dan jawaban yang sudah kita buat.
Saran saya sebaiknya kita memanfaatkan fasilitas ini. Silakan diduplikasi berapa banyak soal yang ingin dibuat. Jadi saya duplikat sebanyak 6 kali ya. Nah, ada 6. Kita tinggal edit soalnya saja. Seperti yang tadi, saya sudah simpan di Word, jadi gampang, tinggal di copy, paste. Sesimpel itu. Jangan lupa jawabannya juga dipindahkan. Nah ini. Berikut soal yang lain. Di copy saja semua sampai seluruh jawaban dan seluruh soal telah kita buat. Tentukan judul, saya ulangi lagi, kita tentukan judul asesmen kita apa, kemudian tuliskan soal, tuliskan jawaban dan pilih. Jadi sesimpel itu. Ada 6 soal. Oke, ini sudah selesai. Saya pilih done. Kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu setting bagaimana aplikasi ini akan tampil pada saat diakses. Saya pilih done di sini. Nah, di sini Wordwall akan membuka settingan dasar dari quiz yang sudah kita buat. Timer dalam 1 kali soal tayang, dia butuh waktu berapa detik untuk selesai. Jadi di sini saya defaultkan saja 30 second. Kemudian live berapa kali game over misalnya kalau kita di game. Berapa kali kesempatan salah yang harus diberikan ke peserta didik. Ya standarnya kita pakai 3 saja. Ada istilahnya ronde bonus. Ini saya pakainya pada saat dia di pertanyaan kedua, selesai pertanyaan kedua, ronde bonus akan muncul. Lifelines 50-50, skor berlipat ganda pada pertanyaan-pertanyaan tertentu, ini nanti akan berfungsi pada saat bonus, ronde bonus. Mengacak pertanyaan, ini boleh diaktifkan, boleh tidak. End of game, menampilkan jawaban. Jika soal itu selesai, atau games itu selesai, dia akan menampilkan semua jawabannya. Kita bisa melihat previewnya dulu, bagaimana sebenarnya tampilan dari quiz yang kita buat. Jadi kita bisa pilih start di sini. Kalau Bapak Ibu biasa menonton apa Billionaire yang Helmiah ya itu ya. Jadi seperti ini. Durasi waktu sesuai yang kita setting 30 detik. Jadi dia akan habis setelah 30 detik. Misalnya saya pilih ini, bodi kamera. Nah, jawabannya benar. Menonton ini saja mana? Uping, bilang. Pertanyaan kedua. Misalnya saya jawab yang bagian yang salah. Misalnya saya pilih ini. Kira-kira feedbacknya dia akan seperti itu. Jadi kita dapat membuat pilihan yang lebih interaktif menggunakan Wordwall. Nah, saya rasa untuk uji cobanya sudah cukup. Sekarang kita akan masuk ke bagian cara melakukan share-nya ke peserta didik kita. Di sini ada tombol share. Ini kita tinggal klik saja. Kalau kita tidak ingin mengambil data peserta didik, bisa langsung memilih make public. Bisa langsung memilih make public. Sementara kalau kita ingin mengambil data peserta didik, misalnya nama, kita pilih set assignment. Kita pilih set assignment. Ya lah, Mak Guru, Kak. Oh, Mak Guru. Iya. Masukkan nama.
Jadi kita bisa masukkan nama. Kita juga bisa mengatur kapan kuis ini muncul. Kita juga bisa mengatur kapan batas kuis ini selesai atau tidak bisa diakses lagi. Bisa dipilih berdasarkan tanggal, kemudian bisa dipilih berdasarkan jam. Misalnya hari ini tanggal 17 jam berapa kuis ini tidak bisa diakses lagi. Bisa di setting seperti itu. Ini kita bisa langsung, saya biarkan default saja, saya tidak merubah apapun. Saya pilih start. Nah, kita bisa mengcopy link ini, paste di Google Classroom kita, atau paste di WA group kita. Bagi teman-teman yang punya website, bisa pakai fasilitas embed, atau teman-teman yang ingin mengirimkan langsung ke email peserta didik, di sini ada, pakai email, yang punya Twitter juga boleh, yang punya Facebook juga boleh. Jadi fasilitas share yang diberikan oleh Wordwall itu ada berbagai macam, tergantung kebutuhan Bapak Ibu itu seperti apa. Saya biasanya karena kebetulan saya punya website, ya saya pakai embed. Jadi dia akan tampil langsung jalan pada saat anak-anak mengklik fasilitas ini. Ini bisa di-copy dulu untuk sementara. Ini saya copy, saya simpan di Notepad untuk dipakai waktu-waktu. Ini bisa di-share di bisa di-share di Facebook. Nanti akan saya coba share di grup. Teman-teman juga bisa coba share di Google Classroom-nya. Itu untuk tipe Wordwall bertipe quiz show. Wordwall bertipe quiz show. Berikutnya kita akan masuk ke, atau sebelum saya pindah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu? Atau saya kembalikan ke moderator dulu sebelum saya lanjut lagi. Ya, terima kasih Bapak. Pemaparan yang bagaimana luar Bapak Ibu biasa. masih bisa diikuti? Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan sampai materi ini, silahkan mengacungkan tangannya. Baik. Oke, Kalau untuk begitu sementara saya akan mungkin masuk Bapak ke lanjut. tipe games kita yang kedua. Tadi kita sudah pakai yang quiz show. Sekarang kita ingin quiznya berbasis gambar, terus ada objek beranimasi. Kita pilih yang kategori aeroplane. Sekali lagi, saya membuat terlebih dahulu pertanyaannya, kemudian saya membuat terlebih dahulu gambarnya di sini. Ini untuk memudahkan saja. Kita masuk ke Wordwall lagi. Create activity. Jadi secara otomatis bagian ini akan tersimpan ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Saya masuk lagi ke create activity. Di sini saya pilih airplane. Ini. Kita pilih airplane. Sama jenis soalnya? Bagian kamera DSLR. Pertanyaan yang pertama, body kamera. Ini body kamera. Boleh di copy paste, boleh tidak. Selanjutnya saya akan memasukkan gambar. Ini gambarnya saya sudah sediakan sebelumnya. Ini kita bisa upload. Jadi saya sudah simpan. Nah ini saya pakai body kamera. Terus saya tambah lagi di yang kedua, ini bisa kita upload lagi. Misalnya saya pakai lensa. Upload lagi. Saya pakai mode dia. Di sisi sebelah sini jawaban yang kira-kira benar, kemudian di sisi sebelah kita harus memasukkan jawaban yang salah juga ya.
Misalnya clip on, capture, oke. Kira-kira seperti itu. Jadi ada soal, kemudian jawabannya nanti kita berbentuk gambar. Ini sama, kita bisa langsung lakukan duplikasi. Nih, saya pilihnya 2 saja ya, untuk memudahkan. Di sini kita ganti lensa. Tadi jawabannya body kamera, ya silahkan dicentang mana jawaban yang benar. Begitu juga dengan ini. Oke, ada 2. Mungkin bisa kita tambah lagi 1 lah. Kita tambah 1. Di sini saya ganti dia dengan mode dial. Ini saya lepas. Oke, jadi saya bikinnya 3 jenis pertanyaan, tipenya airplane. Kita langsung pilih down. Dia akan membuka menu baru lagi. Menu setting airplane. Nah, kira-kira seperti ini nanti settingannya lagi. Timer, apakah dia timernya menghitung ke atas atau menghitung ke bawah? Saya pilih menghitung ke bawah. Nyawa yang diberikan, ini ada 3 kali. Speednya, ini speed interaksi pesawatnya. Kemudian pertanyaannya apakah diacak atau tidak. Kemudian pada saat game berakhir, apakah Bapak Ibu ingin menampilkan jawaban benar atau tidak. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, jadi ini, saya disuruh mencari gambar lensa. Ini bisa pakai mouse. Kalau di smartphone, ya berarti drag drop di layarnya. Kita cari gambar lensa. Misalnya ini gambar lensa. Nah, ternyata salah. Kita bisa cari jawaban yang benar. Oh, lensanya di mana ini? Ini tripod. Jadi kira-kira bedanya seperti itu. Yang game quiz, yang game show pertama sama game show sama airplane dari segi tampilan. Nah, ini lensa. Oke, lensanya jawaban benarnya akan hilang. Begitu seterusnya. Untuk share, untuk dibagikan ke peserta didik, ya di sini sama dengan kuis kita yang pertama, tinggal pilih tombol share. Kalau tidak ingin mengambil data siswa cukup pakai publik. Kalau ingin mengambil data siswa ya silahkan teman-teman pilihnya set assignment. Di sini masukkan nama. Kalau anonymous yang kita pilih ini tidak perlu, siapapun bisa masuk dan bermain. Sementara kalau kita pilih ini, peserta didik kita harus mengisikan dulu namanya, lalu bisa dimainkan. Deadline-nya apakah bisa diatur, apakah cuma aktif pada saat tanggal 17, ataukah bisa aktif pada saat tanggal yang lain. Ini saya defaultkan saja. Saya pilih start, ya saya kira linknya seperti ini. Ini saya copy, kemudian saya simpan lagi di sini. Tidak cukup 15 menit, kita sudah bisa membuat 2 jenis assessment interaktif, penilaian interaktif menggunakan word wall. Itu kelebihannya. Nah, saya rasa dari seluruh tampilan yang ada, selain kelebihannya pasti ada kekurangan. Kekurangan yang pertama, di word wall kita tidak bisa memilih template yang pro. Ini ada pro templates. Ini mengharuskan kita untuk membayar beberapa digit agar fasilitas ini terbuka. Jadi tidak semua template bisa kita gunakan.
Ini ada beberapa template yang biasa dipakai di luaran sana. Ini tidak bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan hanya di bagian ini saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari jumlah kuis yang bisa dibuat menggunakan aplikasi ini batas sampai dengan 5 jenis kuis. Ini bisa dilihat di My Activities. Ini kita klik, ini kalau begini tampilannya berarti saya sudah buatnya 2. Berarti saya hanya diberi kesempatan 3 kali lagi untuk membuat jenis kuis yang diambil dari template yang sebelumnya yang disediakan oleh Wordwall. Itu kekurangannya. Yang ketiga, yang terakhir, kekurangan dari Wordwall ini karena dia harus diakses online, berarti peserta didik kita harus menyediakan kuota data internet atau sekolah menyediakan fasilitas WiFi atau tethering portable hotspot dari gurunya. Aplikasi ini belum bisa diakses secara offline, belum bisa. Dari sekian banyak kekurangan, hal yang paling saya suka dari Wordwall, kenapa sampai saya merekomendasikan aplikasi ini dibuat, kita bisa sharingnya ke berbagai jenis sosial media, itu satu. Kemudian dia bisa jalan di berbagai jenis perangkat, selama perangkat itu terkoneksi dengan internet dan memiliki fasilitas browsing yang mumpuni. Browsing yang mumpuni ya seperti Google Chrome yang sudah terupdate, sehingga bisa langsung diakses. Sebagai contoh terakhir, sebelum saya kembalikan ke moderator, tadi saya menyebutkan bahwa ini bisa di-embed langsung ke website. Ini adalah salah satu contoh penerapan Wordwall di website yang saya punya. Jadi ada copy link, nah ini tinggal kita copy link. Jadi anak-anak tinggal buka tinggal buka browsernya, kemudian bisa langsung kita mainkan. Mana dia? Nah ini, dia akan tampil langsung di website, seperti yang tampil pada saat kita bermain di Wordwall. Ini tipe yang saya buat jenis kuis bertipe lain, mencocokkan gambar. Misalnya kalau guru-guru SD mengenal bagian-bagian tubuh, nah bisa menggunakan fasilitas ini. Dia tinggal memilih di bagian mana tik dari jawaban yang benar pada kuis jenis ini. Saya rasa dari saya singkat saja seperti itu. Ya karena kita sesinya cuma beberapa menit, mungkin saya bisa kembalikan dulu ke moderator, saya persilahkan. Iya, terima kasih kepada Bapak Irham. Pemaparan yang luar biasa, materi yang akan sangat membantu kita nantinya dalam membuat soal-soal yang lebih menarik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kami buka dan persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan sumbang saran dan lainnya, dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Iya, silahkan Ibu Ririn Rindrawati. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih pemaparannya. Pertanyaan saya, kuis ini apakah dimainkan secara live begitu ya? Jadi pada saat kita Zoom itu bareng-bareng, kita share itu, kemudian bareng-bareng bermain itu kira-kira bisa atau tidak? Itu ya. Itu yang kedua lupa tadi mau tanya apa. Itu dulu aja mungkin ya. Mungkin yang kedua gini. Kalau kita pengen buat lebih dari 5, kira-kira bisa apa tidak ya? Kalau hanya 5 kan kita nanti kan bikin lagi kan nggak bisa gitu ya. Terus itu bagaimana triknya begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Sekarang kita persilahkan kepada Bapak Irham sebelum kita mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya selanjutnya agar pertanyaan yang disampaikan tidak kelupaan. Silakan Bapak Irham. Ya, baik. Pertanyaannya bagus ya. Jadi fasilitas ini karena sifatnya real time, jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi atau malah berkontribusi dengan peserta didiknya untuk membuat penilaian bersama atau menjawab kuis secara bersama-sama. Jadi bisa. Jadi seperti dengan media Zoom yang kita pakai ini, Anda Ibu buka share screen-nya, kemudian Ibu tampilkan kuisnya, nanti peserta didik akan melihat langsung melalui layar LCD mungkin untuk menebak jawabannya. Jadi bisa model seperti itu. Bisa ditampilkan live secara langsung, kemudian bisa dieksekusi juga secara langsung. Tergantung kelengkapan perangkat yang Bapak Ibu punya. Kemudian yang kedua, karena ini sifatnya free sementara, temporary, kita hanya diberi 5 kali untuk membuat jenis kuis dengan berbagai macam template yang berbeda-beda. Saya mengakalinya dengan cara membuat akun lebih dari 1. Jadi misalnya akun yang pertama sudah bikin 5, saya bikin lagi, saya login lagi pakai akun yang lain, saya bikin 5 lagi. Begitu seterusnya. Tapi walaupun metode ini bisa dipakai, sekali lagi ada beberapa template yang sangat bagus yang tidak bisa kita gunakan karena sifatnya pro. Mau tidak mau, kita harus membeli lisensinya. Seperti itu. Kalau Ibu cuman mau pakai yang beberapa template yang gratisan, bisa diakalin dengan membuat lebih dari 1 akun Gmail, masing-masing akun Gmail, Ibu bisa buat lebih dari 3 sampai 5 jenis template quiz. Rasa seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ririn. Iya, terima kasih. Jadi ini bisa live seperti khusus itu bisa ya Pak ya? Ya, bisa. Itu. Oh, begitu. Jadi nanti ada mulainya barang-barang begitu atau sebenarnya sama nggak linknya ya? Kalau khusus kan beda. Khusus itu kan link main langsung live itu lain dengan yang buat PR beda. Kalau ini sama nggak linknya kira-kira? Linknya sama. Dia cuma pakai 1 link. Jadi pada saat diklik bersamaan, tampil kuisnya juga bersamaan. Oh gitu, kita lihat dari rankingnya itu ya Pak ya, rankingnya bawahnya dari rankingnya itu ya. Betul. Oh iya, saya belum nyoba ini. Satu lagi ini kalau saya ini pernah membuat itu ya. Jadi kalau saya pengen buatan itu pakai itu cara duplikat jadi gitu. Jadi yang share tadi, yang share-nya saat kita share link itu kan ada publik kan ya. Tekan publik itu ada kata duplikat. Jadi itu buat lagi itu bisa, tapi link kan itu bisa untuk yang lainnya gitu loh, jadi tinggal ganti soal saja. Yang kedua itu yang kalau tadi jaringan sharekan saat kuisnya itu kan katanya ada banyak macam-macam permainan tuh ya, ada game show, ada kuis, ada apa match apa itu loh. Nah itu kita bisa mencoba yang sebelah kanan itu, kita coba itu kan tuh makan akan ganti-ganti permainan gitu. Ya ini itu mungkin ya bagi yang belum tahu wacana gitu. Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih Ibu Ririn Rindrawati. Kalau boleh tahu Ibu dari mana ya? Saya dari SD Alikma Surabaya. Maaf ini. Oh iya. Bisa mengerjakan di rumah. Iya. Terima kasih Ibu. Semoga apa yang Ibu tanyakan tadi bisa dijawab tadi dari Pak Irham. Selanjutnya. Ya. Terima kasih. Ibu Siti Nurlina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat tertarik dengan materi yang dipaparkan. Yang ingin saya tanyakan, Pak, kebetulan saya dari guru SMA fisika. Bisakah digabungkan antara gambar dengan bukan? Karena dua tadi yang diberikan contoh
terpisah. Yang satu khusus tulisan, terus yang satu khusus gambar. Yang apakah bisa saya gabungkan keduanya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya siswa sudah ujian, bagaimana cara melihat nilai rekapnya, Pak? Saya kira itu saja dulu. Pertanyaan yang sangat menarik. Dari pertanyaan Ibu Siti Nurlina, apakah bisa disatukan tadi gambar dengan soal-soal dari yang di-copy dari Word? Kemudian yang kedua, bagaimana cara melihat rekapan nilai siswa? Silakan Bapak Irham. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya sebenarnya sengaja ya tidak menampilkan cara bagaimana supaya nilai peserta didik ini lihat. Ya, jadi ini adalah salah satu indikator bahwa apa yang saya sampaikan itu ternyata bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab pertanyaannya saya akan eksekusi langsung saja. Saya mohon izin share screen sekali lagi. Dari dua pertanyaan itu akan dijawab satu kaligus saja. Ini saya share screen lagi ya untuk aplikasi Wordwall-nya. Misalnya bagian ini, apakah bisa menampilkan gambar dan tulisan? Ya, kita coba saja. Saya buka. Di sini ada fasilitas edit konten. Ini edit konten ya. Saya klik. Nanti kita masuk ke menu edit lagi. Bisakah ini dituliskan gambar? Ya, bisa. Kenapa tidak? Oke, terjawab ya Bu. Jadi Wordwall sekali lagi karena dia sifatnya interaktif. Di slide saya awal itu dia bisa memasukkan gambar, kemudian bisa memasukkan tulisan. Ada beberapa template yang bisa memasukkan suara dan animasi. Jadi ini bisa kita masukkan gambar dan bisa kita masukkan tulisan. Oke. Berikutnya, bagaimana cara melihat nilai dari peserta didik yang sudah mengakses ujian ini? Pada menu share, kita pilih set assignment. Jangan lupa fungsi ini diaktifkan. Enter name. Ini enter name. Leaderboard dicentang. Ini tadi waktu saya beri penjelasan pertama, saya tidak utak-atik bagian ini. Sekarang saya pilih leaderboard. Saya pilih start. Oke, jadi hanya ada dua item. Enter name dan leaderboard. Saya pilih start. Ini saya copy, saya coba akses di jendela sini. Apakah kita bisa lihat peserta didik kita? Nah, misalnya di sini saya pilih Irham 1. Saya pilih start. Start. Untuk yang pertama, saya jawabnya asal saja ya. Oke, ini 1. Nah, sekarang caranya untuk melihat berapa skor yang saya dapat. Di sini kita bisa pilih leaderboard yang tadi kita centang sebelumnya. Saya klik leaderboard. Nah, Irham 1 poinnya 0. Nanti muncul siapa Irham 2 berapa poinnya. Tergantung apakah jawaban yang dia pilih benar atau tidak. Saya rasa sepraktis itu untuk menentukan apakah si Irham dapat nilai tinggi atau si Irham malah dapat nilai lebih rendah. Mungkin bisa seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Irham. Kemudian Ibu Siti Nurlina bagaimana? Masih bisa bertanya Pak, Bu? Ya, silakan. Tadi yang diperlihatkan aeroplane-nya, tidak nampak bahwa ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apakah memang dengan mengklik beberapa kali itu sudah menunjukkan nomornya atau kita melangkah ke nomor berikut? Nomor apa? Nomor soal atau apa ini? Soal Pak, nomor soal.
Aplikasi secara otomatis, bukan aplikasi ya, web secara otomatis ketika jawaban yang pertama salah, dia akan membuka pertanyaan berikutnya. Begitu. Oh, iya Pak, ya. Ya, bagaimana Bu Siti Nurlina? Ya, sudah paham. Satu lagi Pak bertanya, kalau seandainya tadi kan dikatakan hanya maksimal 5, Ya, ya, apakah boleh saya menghapus supaya tidak cukup 5 untuk mengganti Pak? boleh sekali, boleh. Cuman kalau saya pribadi ya, ini kan peserta didik kita kan pasti berganti. Jadi kalau mau kita buat lagi dari awal untuk peserta didik di kelas lain ya kayaknya repot. Sarannya mending Ibu bikin lebih dari 1 akun. Bikin akun Gmail gratis kok Bu. Ibu bisa bikin 5 akun, itu sudah bisa bikin 25 jenis assessment pakai Wordwall. Oh, Tapi iya. pada dasarnya boleh dihapus, silahkan kalau Ibu mau hapus. Iya. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Iya, kepada Bapak Ibu silakan, ada yang masih ingin bertanya? Bapak Ibu guru hebat. Semua mungkin sudah mau mencoba kayaknya. Atau Bapak sebelum lanjut untuk mencoba, saya ingin melanjutkan tadi dari pertanyaan Siti Nurlina mengenai untuk menghapusnya. Jadi kalau misalnya kita sudah gunakan, misalnya kita kan guru SD, kita dalam satu kelas bisa sekaligus kita berikan dalam tayangan LCD ya, dalam tayangan tersebut. Kemudian apabila kita sudah melaksanakan, kemudian ingin membuat kembali, jadi link tersebut tadi sudah bisa dihapus, kemudian membuat lagi yang baru. Seperti itu. Ya, ketika sudah dihapus berarti otomatis link yang terpakai juga terhapus. Semua terhapus Pak dengan rekapan tadi kecuali dipindahkan ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu masih ada yang bertanya? Ya, Bapak Agus Salim silahkan. Ya, terima kasih. Sudah masuk, Bu? Ya, silakan Bagus. Pak, Ya. sudah. Yang pertama, apakah untuk siswa untuk masuk ke kuis itu harus menggunakan akun Google mereka? Kan biasa banyak tools aplikasi dia, kalau kita mau gunakan kuis-kuis begitu, siswa harus login menggunakan akun mereka. Ya. Yang kedua, kalau misalnya saya membuat soal matematika, saya bikin di Word, misalnya 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, itu soalnya, baru saya copy masuk di Wordwall itu, apakah tidak berubah? Kan biasa kalau soal seperti itu, biasa berubah tampilannya kalau masuk di dalam. Biasa menjadi 22 tambah 32. Iya. Ya. Itu saja Pak Gus. Iya, itu sementara. Nah, jadi Ya, silakan Bapak. saya langsung saja ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah anak-anak mesti menggunakan akun Gmail-nya? Kalau ini ada 2 ya, ada 2. Kalau Bapak Ibu sharingnya pakai publik, tidak perlu. Tidak perlu. Tapi kalau Bapak sharingnya pakai siswa, sebenarnya dia bukan akun, dia harus menuliskan identitasnya dulu untuk bisa mengakses, bukan akun. Jadi saran saya, kalau Bapak punya grup WhatsApp atau grup Google Classroom, sebaiknya linknya di-copy di situ saja. Jadi ketika peserta didik masuk, mengklik, langsung tampil asesmennya. Tidak ada lagi istilah login akun Gmail atau akun Yahoo dan akun-akun yang lain. Langsung tampil asesmennya. Langsung tampil gamesnya. Yang kedua, guru matematika ya Pak. Ya. Ya, ini biasanya teman-teman di sini mentaktisinya dengan merubah
rumus-rumus matematika itu menjadi gambar. Jadi kita bisa screen capture, kemudian dijadikan gambar, walaupun mungkin agak ribet lagi, tapi sampai sejauh ini saya belum pernah membuat soal matematika langsung di Wordwall. Kebanyakan kami screen capture dulu, kemudian kami potong-potong. Nah, itu yang kita tampilkan di Wordwall. Saya rasa seperti itu, Pak. Bagaimana dengan Bapak Agus Salim? Ya, satu lagi bisa. Jadi siswa tidak perlu install itu aplikasi Wordwall di HP-nya masing-masing untuk ikuti kuis. Ya, tidak perlu, Pak, tidak perlu. Sama dengan kalau Bapak akses website saya, di situ ada Wordwall, ya langsung bisa dimainkan, tidak perlu install apa-apa lagi. Karena dia bukanya di browser. Ya, terima kasih, Pak. Ya, bagaimana dengan Bapak Agus Salim? Ya, oke. Ya, terima Jawaban kasih. diterima. Ya, jawaban diterima. Kemudian masih ada, silakan Bapak Muhammad Husni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Dinda karena saya tidak aktifkan kameranya karena biasa tiba-tiba keluar dari jaringan. Saya sebenarnya dari kemarin saya lihat judulnya itu, judul materinya saya sudah tertarik. Artinya minimal di sekolah nanti bisa kami berikan gambaran juga kepada guru-guru kami. Nah, di sini di Wordwall ini saya lihat sangat menarik karena siswa itu sekarang kan mungkin sudah jenuh kalau selalu hanya diceramai dan diberikan materi oleh gurunya. Nah, dengan model pembelajaran seperti ini yang diselipkan dengan game, saya kira ini juga lebih cocok digunakan untuk mata pelajaran yang lain. Contoh misalnya di bahasa Inggris, mungkin bisa untuk pengenalan kata, utamanya di kelas 7, bisa mungkin kita buat huruf-huruf yang kita acak, kemudian di situ disetting mungkin waktunya sehingga siswa bisa mengurutnya dalam kemudian menjadikan dalam satu kata. Nah, siapa tahu nanti ada waktu bisa diperlihatkan langkah-langkahnya seperti itu. Artinya ini untuk pembelajaran bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia supaya diselingi dengan game. Seperti itu, Dinda. Terima kasih. Oh iya. Ya, silakan Bapak Irham Halik. Ya, terima kasih Pak Muhammad Husni, Kanda Husni untuk masukannya. Jadi kalau mungkin sudah ada beberapa teman-teman yang sudah mengakses, jadi kalau kita lihat lebih teliti di Wordwall itu sendiri, dia sudah menyediakan berbagai jenis template. Kita tinggal menyesuaikan kira-kira model asesmen kita seperti apa. Games interaktif yang ingin kita buat seperti apa. Proses mencocokkan kata atau mencocokkan gambar, saya rasa ada juga template-nya di situ. Cuman karena sesi kita dibatasi, jadi saya hanya menampilkan 2. Sebenarnya kalau bisa ya kita tampilkan semua yang gratisannya di situ. Bagaimana hasilnya nanti pada saat diberikan oleh siswa. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan, silakan teman-teman explore masing-masing seperti apa hasil dari asesmen interaktif yang ingin teman-teman tampilkan. Di situ sudah disediakan banyak sekali template-nya. Silakan dieksplor saja. Betul katanya Pak Husni, semua jenjang dan semua mata pelajaran saya rasa bisa memanfaatkan fasilitas ini. Kembali lagi, kreasi dari guru itu sendiri, dia ingin menampilkan games yang seperti apa yang cocok dengan mata pelajaran yang dia bawakan. Rasa seperti itu. Oke, terima kasih. Iya.
Ya, selanjutnya silakan Ibu Dasmianti. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit ada yang miss dari penjelasan di awal tadi, ada bagian lives. Nah, di situ ada yang 50/50, terus ada kali 2. Mungkin bisa dijelaskan kembali apa fungsi dari masing-masing yang ada di situ. Terima kasih. Itu untuk yang tipe show ya? Show. Ya, yang di bagian pertama create active, yang game show quiz. Nah, game show quiz. Ini saya singgung tentang Who Wants to be a Millionaire. Oh ya. Contoh dari quiz reality show yang ada di RCTI itu 50-50. Dari 6 jawaban yang diberikan, dia akan menghapus 3 jawaban. Sediakan 3 jawaban saja, 50-50. Soalnya dihapus bagian. Kemudian ada yang namanya lagi extra time. Kalau kita menjawab benar beberapa kali, soal misalnya ada 3 soal, benar terus-terus, masuk ke ronde berikutnya, kita akan diberi 3 kali salah. Live score-nya cuma 3 kali salah. 3 kali salah, aplikasinya sudah game over. Kita tidak bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kita sudah tidak bisa mengumpulkan poin lagi. Fasilitas extra time memberikan kita tambahan waktu 30 detik untuk membaca soal, nanti akan ada extra time-nya beberapa detik lagi. Sehingga kita bisa lebih lama, peserta didik bisa lebih lama menelaah soalnya. Itu keuntungan yang kedua. Kemudian untuk live score sendiri bertambahnya nyawa. Jadi tadi cuma 3 kali salah. Kalau kita bertambahan live score berarti bisa sampai 4-5 kali. Tergantung berapa banyak poin benar yang dikumpulkan di awal permainan ini dimulai. Sebenarnya sama dengan games biasa. Kalau kita tamat level 1-nya, kita dapat nyawa tambahan. Terus kalau yang 50-50 tadi, menghilangkan sebagian jawaban, memunculkan hanya beberapa jawaban. Rasa seperti itu, Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Irham. Selanjutnya Ibu Darmianti, bagaimana dengan jawabannya? Ya, sudah terjawab. Ya, selanjutnya kepada Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan gagasan tentang materi tadi? Disilahkan. Bapak Ibu? Ya, sudah tidak ada ya. Bapak Irham, setelah ini ada kegiatan atau bagaimana? Habis ini saya ada vaksin kedua rencananya. Oh ya, jadi Bapak Ibu silahkan. Masih ada yang bertanya? Ya, kayaknya sudah tidak ada ini Pak Irham yang ingin bertanya. Mungkin Untuk mereka sudah paham. Izin sebentar Bu Erni. Ya, Ibu. Pak Irham mungkin bisa disampaikan jenis penugasannya seperti apa untuk yang akan dikumpul di kantong tugas. Jadi terima kasih Bu Arni. Sebelum ditutup, karena saya memberikan jenis contoh, saya kembali tampilkan share screen lagi ya. Jadi tugas ini sebenarnya bukan tugas ya. Silakan teman-teman explore. Ada 2 jenis yang ingin saya lihat. Yang pertama, game show quiz. Silakan teman-teman buat aktivitas word wall dengan menggunakan template game show quiz sama airplane. Jadi seperti contoh yang kita sama-sama lihat tadi, dipersilahkan penugasannya membuat 2 jenis tipe quiz. Yang pertama itu game show quiz, yang kedua airplane. Ini default. Kalau toh misalnya teman-teman sudah menguasai aplikasinya, dipersilahkan untuk membuat template quiz yang lain. Intinya buat 2 jenis yang berbeda.
Jadi kami tidak batasi, cuman defaultnya, standarnya dipersilakan untuk membuat kuis yang sama dengan tema game show sama airplane. Yang distorkan itu ada dua. Yang pertama, yang seperti ini, tipe aktivitasnya jadi pertanyaan dengan jawabannya. Untuk dua jenis kuis, misalnya satu, pertanyaannya apa, jawabannya apa, ini dibuatnya di Word. Terus yang kedua, cukup kirim linknya saja. Jadi link untuk kuis yang pertama, yang seperti ini, link yang ini, kemudian kuis yang kedua, link yang ini. Ini yang akan kita, sebenarnya bukan kita nilai, tapi untuk belajar bersama-sama bahwa ternyata teman-teman sudah bisa membuat jenis soal yang lain menggunakan aplikasi Wordwall. Jelas ya teman-teman? Untuk maksimal nomor tugasnya sendiri tidak ada? Ya, saya tidak membatasi. Silahkan mau 5, mau 4, mau 3. Siap. Mungkin bisa untuk Bapak narasumber mengirimkan nanti template Word-nya ke WAG, jadi tinggal dimodifikasi sama Bapak Ibu peserta. Kalau template sepertinya tidak bisa karena masing-masing harus login dengan akun masing-masing. Maksud saya yang file Word-nya, Dinda. Oh ya, siap. Ya kan bisa diisi soal, sampingnya ada jawabannya. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Irham. Jadi untuk Bapak Ibu, jadi tugas untuk kita yaitu membuat game show dan airplane yang akan dimasukkan ke kantong tugas. Jadi untuk hari ini sudah tidak ada ya Pak Irham. Terima kasih. Ya, pemaparan yang luar biasa dan materi sangat berguna dan menarik untuk kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan nantinya. Terima kasih kepada komunitas guru hidup telah memfasilitasi kegiatan ini. Sukses buat komunitas guru hidup, sukses buat Bapak Ibu. Kami akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak bisa tuh.